Jadi kronologisnya si pengendara sepeda itu dari arah Utara selatan. ke selatan. Ya. Tanpa memperhatikan situasi di depan, ya. Yap. Fokus memandang ke bawah, tidak melihat situasi ke depan. Siap. Ya, di depan ada pejalan kaki. Siap. Oke. Dia fokusnya menunduk arah serong kiri. Melirik, Begitu dia arah melirik, depan, siap. khawatir kalau ada kendaraan keluar dari sini. Begitu dia udah mengarah ke depan, ternyata sekitar 2-3 meter terlihat ada orang berdiri. Dan nggak bisa. Dia juga nggak tahu menghindar itu lagi. orang nyebrang atau tidak, dia tidak tahu. Taunya ada orang berdiri. Dan dia sendirian ya, Siap. tidak dalam peloton. Ya. Di belakang kanan kirinya dia ada pesepeda yang lain. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau di video tadi ada, terlihat ada. Setelah jatuh baru kejadian, siap. Pada kumpul. baru pada kumpul. Siap. Sepeda. Saksi yang melihat langsung posisi merunduk, fotografer duduk di sini. Oke, saudara Aris Gunawan, fotografer sudah diperiksa. Sudah. Sudah. Siap. Keterangan. Kemarin. Oke, saudara Dimas sudah. Berarti tinggal tambah satu saksi lagi. Ini dan yang Pembantunya. pembantunya. Ibu Marlina ya. Siap. Ibu Hari ini. Marlina ini yang menenteng ibunya. Siap. Yang nuntun. Ketika tertabrak, Ibu Marlina terkena tabrakan sepeda. Kalau menurut si Aris dia tidak tahu, tapi kalau pengakuannya si Dimas, dia nabrak 2 orang. Siap. Bu Marlinanya sebelah kanannya. Berarti benturan pertama. Benturan. Siap. Menurut saya sudah cukup terang ya. Sangat. Ya, Sangat. ya, sangat terang. Sangat. Mungkin untuk menguatkan posisi si sepeda yang pengendara sepeda terakhir, mungkin dokumentasi dari fotografer ini posisi dia terakhir itu gitu. Untuk fotografernya dia saat itu nggak lihat ini kan, hanya dengar Bukan, berak. fotonya si Oh. pengendara kayak posisi yang menguatkan kan, posisi kalau keterangan dari BAP kan sudah ada posisinya dia agak menunduk Serong menoleh kiri. ke kiri, dikuatkan dengan hasil dari jepretan dari si fotografer. Oke. Kayaknya nggak kejepretan. Saya menerangkan fotografer ini ya. Siap. Dia orang yang standby di situ. Namanya fotografer Siap. freelance. Iya. Dia foto semua orang yang sepeda. Iya. Ya. Jadi kalau ada yang mau nuker fotonya di Instagram baru dibayar. Jadi tidak menutup kemungkinan gaya bersepeda itu lain-lain, ya. Saya juga pesepeda. Gaya sepeda itu ada orang yang karena ingin mengejar speednya, terus bawa itu namanya kalau mau orang sepedahan sepeda yang race itu dia sampai memang turun ke depan aero dia sampai bahkan lengannya ditaruh di sini ya. Untuk angin. Jadi ini tidak direkomendasikan pada trek terbuka gitu, ini trek tertutup. Nah itu yang pertama. Dan gaya sepeda seperti contoh ada juga yang nggak boleh itu sebenarnya pakai headset gitu. Nah bisa jadi pada sesaat sebelum kejadian tidak terfoto, tapi di loop pertama, di loop kedua sudah ada fotonya gitu. Yang kita ambil adalah dokumentasi gaya, kebiasaan gaya bersepeda seseorang tersebut, maka itu tidaknya bisa menjadi gambaran karena tidak ada lagi orang yang bisa menerangkan bersama-sama dengan dia gitu kan. Kalau ada dokumentasinya dari fotografer, mungkin kan dia dari jam berapa nih standby, dari jam 6 mungkin sudah ada jepretan pertama pas lewat. Ini kan berkali-kali ngelup namanya ini. Kita kebut. Kira-kira butuh nggak satu saksi yang pesepeda juga mungkin atau? Saya tadi sih mikir itu. Saya Saksi. kan sudah Kalau itu kan bukan, kalau itu kan saksi dari fotografer, ada nggak saksi pesepeda yang, tapi dia nggak masuk dalam grup ya? sepi waktu itu. Tapi cukup dengan pembantu. Saya kira sudah kuat. Sudah cukup. Dia mengakui bahwa dia memang posisinya merunduk dengan tujuan melirik kendaraan yang dari sini. Ketika dia pandangan ke depan sudah 2-3 meter ada Gini, di ketika tengah. datang ke TPTKP pertama, sempat itu kan saya lihat tadi banyak pesepeda yang lain. Sempat meminta identitas bapak, saya boleh itu, sempat nggak? Mohon izin, dan kalau kita ke sana kan biasanya sudah sepi, sudah lama dan yang biaya Oh bukan, pada saat saya lihat tadi video yang Pak Randi tunjukkan ke saya, banyak pesepeda lain ya. Nah gini loh, sepeda itu kan komunitas. Jadi ada saya sepeda di komunitas A yang sering sepeda di situ sehafal. Ya. Misalnya sing sepeda di situ Anato, Sopo-Sopois apa kan. Nah, biasanya ya sepedanya apa, orangnya siapa tuh orang itu aja hafal. Ya. Biasanya.
Nah kalau memang kemarin pas datang ke sana sempat mendatangkan biasanya apalagi dia rutin itu ini niteni gitu loh. Kalau memang bisa dipertebal ya kan. Kita upayakan. Upayain ya, coba ya. Nanti itu kan sepeda ini jam berapa kejadiannya? Pagi kan? Pagi. 6.45. Ya nanti mungkin kesana lagi ya di jam yang sama ya. Ada pesepeda ya mungkin dimasuk tanya-tanya. Ini dia Grand Island Pakuan Sukoyo. Timur. Timur. Ke sana. Jalannya lebar 11 meter. Jadi padahal sekarang kan di jalan Perak yang baru diaspal. Karena luas sekali jalan itu. Jalannya luas sih. Iya. Luas, sepi, tapi banyak warga. Dia kayak Citraland gitu bang. Ya, banyak aktivitas. Kadang-kadang orang olahraga pagi jalan kaki. Gitu. Banyak yang jalan-jalan. Kalau si ibu ini, si ini belum keterangan. Nanti ditanya saja ke si pembantunya itu, ART dia itu dalam rangka apa? Apakah pergi ke suatu tempat atau memang melaksanakan aktivitas jalan pagi di sana? Ya, jadi. Nah, kemarin memang kita diskusi sama teman-teman, kita cari kelalaiannya dia di mana. Kalau kita mengacu ke Undang-Undang Lalu Lintas pasal 106 ayat 1, di situ kan berbunyi setiap pengemudi kendaraan bermotor. Padahal ini kan kendaraan tidak bermotor. Nah, di situnya yang dikatakan. Terus hanya kita komunikasikan dengan kejaksaan, tidak perlu itu Pak. Cukup pure pasal 359. Siap. Pasal tunggal. Tunggal. Ya, karena lalainya menyebabkan orang lain meninggal. Saya kasih bidum sama 2 jaksa yang saya koordinasi ini. Clear sama. Siap. Pertama nih kalian pakai 359 berarti ya? Dulu pernah saya mau Buka pintu. Buka pintu 359. buka pintu mobil ke dalam Leng. Nah, itu 359. 359. Siap. karena lalainya menyebabkan. Ya kalau begitu ya seperti ini ya makin kuat kan? Ya. Siap. Sudah kita pakai KUHP, ya kan? Kita pakai KUHP, Siap. terus kita tahan. Tinggal dipercepat prosesnya. Tinggal cepat proses. Siap. Ya. Siap. Berarti mindik Siap. kami siap. Mindik ya. Siap. Set. Kalau memang ini set. Gitu. Awal nanti ada. Berarti SPP. Ya. SPP. Ya. Senin. Udah, besok clear. Kalau bisa besok clear. Besok kalau misalnya si ini Besok sudah siap, mendik. Sabtu, besok Sabtu si pendampingnya itu bisa diperiksa langsung. Rencana kami Senin besok kita lakukan penahanan. Rencana kami kalau memang nanti bisa kita kejar besok siap ya enggak apa-apa. Oh iya, semakin cepat mungkin Bang. Siap. Kalau selesai tamu di bawah kita langsung ke grand periksa itu kan. Saksi yang nuntun. Siap izin. Sampahnya kok ya nilai berapa sih usianya sih? Di mana? Oh, Dimas. Dimas 33. 37. 37. Masih muda lah. Muda. Saya lah 37. Yang disesalkan di bawah ya itu kenapa dia harus keluar di luar itu loh, komunitasnya itu. Iya yang membuat Itu coba kemarin nggak gitu mungkin ya nggak bakalan kayak gitu. Ini namanya kalau orang Surabaya nggak suka angin tuh. kena Yesus Ya, karena Kristus. Iya kan? Ucapamu adalah harimau. Ya ini dan ya ini. Oke, kalau begitu saya pikir ini sudah cukup jelas. Siap. Ya. Kita segera lengkapi pemeriksaan satu orang saksi kunci lagi, Siap. sehingga kita bisa lakukan gelar perkara dan kemudian kita lakukan status tersangka. Setelah itu kita bisa lakukan penahanan tersangka. Ya, Siap. Terima kasih kepada Pak Kanit dan para penyidik. Siap. Lancar. Ya. Siap, Oke, Pak. siap. Siap. Oke, terima kasih. Siap ya. Ya, cukup mengerti. Ya. Siap. Dan karena kejadian tersebut menyebabkan korban penumpang meninggal dunia. Yang menarik, fakta-fakta yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan,
sebelum mengendarai kendaraan mobil atau kendaraan, mereka berdua baru saja pulang dari tempat hiburan di daerah Surabaya, sekitar daerah tempat hiburan di daerah dekat daerah Basuki Rahmat, dan minum minuman alkohol bersama orang tuanya sendiri. Dan korban yang meninggal dunia ini baru berusia 16 tahun. Jadi sangat disayangkan, korban berusia 16 tahun masuk ke tempat hiburan umum, ya, minum alkohol bersama orang tuanya, kemudian orang tuanya ini membiarkan yang bersangkutan berkendara menaiki kendaraan dengan supir juga dibawa pengaruh alkohol, hingga akhirnya terjadi kecelakaan meninggal dunia. Ini akan menjadi kasus yang cukup menarik dan memiliki nilai edukatif dan juga pembelajaran saat ini, jangan sampai terjadi. Ini ngeri, ya. Ini sangat disayangkan.